Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan bahas bagaimana jika badan atau pemotong pajak atau instansi pemerintah bertransaksi dengan pihak lain, baik badan juga atau orang pribadi yang memberikan surat keterangan PPh final atau surat keterangan PP 55 tahun 2022. Bagaimana cara memotong PPh-nya? Apakah tetap dipotong PPh 2% ya kalau jasa atau bagaimana? Ya, jadi surat keterangannya contohnya seperti ini. Di surat keterangan ini dijelaskan bahwa PPh-nya dipotongnya itu 0,5% dan bersifat final. Dipastikan ya, dilihat suketnya ini berlakunya sampai kapan. Jika masih berlaku, maka pemotongannya adalah 0,5%. Nah, bagaimana cara membuat bukti potongnya? Silakan login Cortex djp.pajak.go.id. Seperti biasa, ID pengguna, NIK pengurus atau yang dikuasakan, kata sandi, captcha, login. Untuk badan, seperti biasa impersonate ke akun badannya. Untuk menunya sebenarnya sama ya. Untuk pemotongan PPh final itu ada di Ibu Pot BPPU. Pilih Ibu Pot BPPU. Selanjutnya klik Ibu Pot BPU. Masa pajaknya dipilih. Selanjutnya NPWP yang dipotongnya diketikkan. Namanya akan muncul. NITKU-nya dipilih. Nah, ini yang terpenting di kolom fasilitas pajak yang dimiliki. Kalau misal dia punya suket PP 55, harusnya muncul fasilitas surat keterangan memenuhi kriteria sebagai wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Ya, jadi kalau dia tidak punya suket PP 55 atau belum membuat suket PP 55 atau membuatnya belum selesai, ya maka fasilitas ini tidak muncul. Ya, jadi kalau dia telah membuat ya suket PP 55 seharusnya muncul keterangan suket wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Nah, untuk nama objek pajaknya ini ada dua ya. Untuk suket PP 55 ini jika dipilih maka nama objek pajaknya hanya ada dua pilihan. Yang atas untuk kata-katanya hampir mirip ya. Yang pasti yang atas itu yang tarifnya 0,5%. Nah, ini untuk yang selain wajib pajak orang pribadi dengan omset di bawah 500 juta. Ya, jadi untuk orang pribadi yang omsetnya di atas 500 juta, pilihnya yang atas. Atau untuk wajib pajak badan. Ya, jika lawan transaksinya adalah badan, pilihnya yang atas. Untuk tarifnya 0,5%. Silakan diisikan DPP-nya. Sedangkan jika lawan transaksi kita adalah orang pribadi dan mereka mengatakan bahwa omsetnya masih di bawah 500 juta, maka pilihnya adalah yang bawah. Ya, maka tarifnya 0%. Untuk pernyataan ini ya pernyataan omsetnya di bawah 500 juta itu ada contoh surat pernyataannya di lampiran PMK 164 tahun 2023. Nah, ini sebagai tambahan untuk wajib pajak orang pribadi dengan omset masih di bawah 500 juta. Ya, selain membuat suket PP 55 juga harus membuat surat pernyataan. Ya, surat pernyataan omsetnya masih di bawah 500 juta. Ini surat pernyataannya silakan diisi dan ditandatangani sendiri. Ya, ini ada di PMK 164 tahun 2023. Nanti linknya saya sertakan di deskripsi.
ya, untuk orang pribadi yang omsetnya di bawah 500 juta, tarifnya dia akan nol, ya diisikan DPP-nya saja. Selanjutnya, jika sudah scroll ke bawah, diisikan dokumen referensi, ini bisa disesuaikan, bisa pilih apa saja ya. Nomor dokumennya diisikan, tanggal dokumennya, selanjutnya jika sudah klik submit. Kemudian akan kembali lagi ke halaman awal, masih di belum terbit, dipilih kupotnya dan klik terbitkan. Silakan tanda tangan, ya, isikan paspresnya, klik konfirmasi tanda tangan. Nah, setelah itu ditunggu, di refresh, seharusnya dia akan pindah ke telah terbit ya. Silakan bisa diunduh ya untuk PDF-nya. Nah, setelah diunduh, BPPU-nya seperti ini, sebenarnya sama ya, BPPU-nya seperti PPh pasal 23, yang membedakan kode objek pajaknya ya, kemudian tarifnya dia 0,5%. Kemudian ada pertanyaan, bagaimana jika lawan transaksinya adalah wajib pajak orang pribadi? Apakah bobotnya dibuat di BPPU juga atau di BP21 ya, karena PPh 21 begitu. Nah, jawabannya adalah jika lawan transaksinya memberikan suket PP 55 ini, maka bobotnya dibuatkannya di menu BPPU. Mengapa demikian? Ya, karena termasuk PPh final ya. Jadi walaupun wajib pajaknya orang pribadi, maka bobotnya tidak dibuat di BP21, melainkan tetap di BPPU. Nah, demikian ya teman-teman. Nah, untuk bagaimana caranya memotong PPh ya jika lawan transaksinya adalah wajib pajak UMKM ya, memberikan suket PP 55 ya. Jadi dipotongnya PPh 0,5%. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.